Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgilanda Nurifki, dan di video ini saya akan menjawab pertanyaan dalam kuis pengantar ilmu administrasi publik. Kuis ini terdiri dari 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral. Pertanyaan yang kedua, apa yang saudara ketahui tentang korupsi? Pertanyaan ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi? Pertanyaan keempat yaitu apa dampak dari timbulnya korupsi bagi negara? Dan pertanyaan kelima, yaitu upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi. Menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengenai etika, etiket, dan moral. Sejatinya, etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik, dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Yang kedua, etiket adalah tata cara atau adat, sopan santun, dan lain sebagainya dalam masyarakat beradab, dalam memelihara dan mengatur hubungan baik sesama manusia yang beradab. Etiket berasal dari kata bahasa Perancis yaitu etiket. Moral. Moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan kaidah-kaidah tingkah laku, akhlak, budi pekerti, yang kemudian membangun karakter dalam diri seseorang, sehingga dapat menilai dengan benar sesuatu yang baik dan buruk di dalam kehidupan. Menjawab soal kedua, mengenai korupsi. Korupsi berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi juga bermakna kontekstual, yaitu tergantung objek yang dibahas. Orang yang menyalahgunakan waktu untuk bekerja dengan bermain game sudah dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi, yaitu korupsi waktu. Menjawab pertanyaan ketiga yaitu mengenai faktor penyebab korupsi. Adapun faktor-faktor penyebab korupsi adalah faktor internal, terdiri dari A. Sifat tamak atau rakus manusia, B. Gaya hidup yang konsumtif, dan C. Moral yang kurang kuat. Dan kedua ada faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana korupsi. Hal ini terlihat pada intrabilitas politik atau hasrat politisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi, demi mempertahankan suatu kekuasaan, seorang politisi akan rela melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaannya, termasuk melakukan korupsi atau suap menyuap. Yang ketiga, yaitu faktor hukum. Terdiri dari A. Adanya inkonsistensi perundang-undangan, B. Adanya aturan multitafsir yang dapat dimanfaatkan oleh koruptor, dan C. Penegakan hukum yang lemah dan diskriminatif. Dan faktor keempat yaitu faktor ekonomi. Tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Menjawab pertanyaan keempat yaitu mengenai dampak korupsi. Adapun dampak-dampak korupsi yaitu yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan hidup. Korupsi terhadap lingkungan seperti illegal logging merusak kehidupan alam dan kualitas hidup makhluk hidup lainnya. Yang kedua, melemahnya pertahanan dan keamanan. Anggaran pertahanan dan keamanan yang seharusnya digunakan untuk penguatan negara menjadi sia-sia karena anggaran tersebut dikorupsi, sehingga batas-batas negara menjadi lemah. Yang ketiga, fungsi pemerintahan sulit berjalan, yang berimbas kepada A. Menghambat pengaturan alokasi negara, B. Memperlemah stabilitas politik dan ekonomi, C. Menghambat pemerataan aset dan akses. Yang keempat, terjadinya demoralisasi. Masyarakat akan menjadi semakin individualis dan tidak lagi mementingkan orang lain, karena tidak percaya lagi dengan sistem hukum, pemerintahan, bahkan sistem masyarakat itu sendiri. Yang kelima, yaitu pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Lemahnya koordinasi pendataan dan pendanaan membuatnya sulit akses ke lapangan kerja dan pendidikan. Hal ini akan menciptakan lingkaran kemiskinan, dikarenakan tidak ada verifikasi antara pendanaan dan pendataan yang pas karena dana tersebut dikorupsi. Dan yang keenam yaitu hilangnya kepercayaan terhadap demokrasi. Terjadinya tindakan korupsi oleh oknum-oknum legislatif, lembaga, dan lain-lain membuat berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Lalu, menjawab pertanyaan kelima yaitu mengenai penanggulangan korupsi. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk penanggulangan korupsi, yaitu yang pertama, upaya represif. Upaya represif dilakukan dengan cara menyeret koruptor ke pengadilan. Masyarakat dapat melakukan pengaduan mengenai kasus korupsi. Upaya represif dilakukan agar orang-orang takut melakukan korupsi.
Yang S yaitu perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan perbaikan sistem seperti mendorong transparansi penyelenggaraan negara, memberi rekomendasi perbaikan kepada kementerian dan lembaga terkait, dan memodernisasi pelayanan publik yang diawasi dan terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Hal ini bertujuan agar orang tidak bisa korupsi. Dan yang E adalah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye merupakan strategi pembelajaran dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat memberantas korupsi, dan membangun perilaku anti korupsi. Hal ini ditanamkan di setiap lapisan masyarakat agar tidak mau melakukan korupsi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuis pengantar ilmu administrasi publik. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ketidakefektifan dalam penyampaiannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang telah memperhatikan dan menonton video ini.